Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sersan Ngoji, serius tapi santai dalam ngopi dan ngaji. Bersama para asatis di sini. Alhamdulillah semua pada sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh para asatis di sini dapat dijadikan manfaat buat kita semua. Karena temanya hari ini adalah bulan Rajab, insya Allah akan disampaikan kepada Ustadz Abdurrahman keberkahan terhadap bulan Rajab bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab itu adalah bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Semuanya Allah telah menciptakan bulan itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, perintah dari hadis-hadis Nabi yang kita kumpulkan, yang kita ketahui bahwa perintah di bulan Muharram atau di bulan haram yang Allah ciptakan itu, yang Allah muliakan itu, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah pada Allah. Salah satunya puasa. Namun memang beberapa hadis yang beredar itu ada hadis-hadis yang dhaif yang memerintahkan bulan puasa itu ditentukan bulan Rajab itu puasanya di hari-hari tertentu. Yang dimaksud itu adalah memperbanyak puasa boleh kapan saja. Boleh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan seterusnya. Itu tidak ada perintah terkhusus atau khususan. Gitu ya. Jadi selama di bulan Rajab kita berpuasa itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Kecuali kalau Ramadan, kita sedang tidak berbicara Ramadan tapi itu udah jelas sajidah syukur gitu ya. Tapi untuk amalan-amalan yang sunnah, puasa Rajab ini atau puasa di bulan Rajab ini sama pahalanya dengan puasa yang berada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah atau Muharram. Jadi dimuliakan sekali, dihormati sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita memperbanyak ibadah. Tidak terpatok dengan sholat saja atau puasa saja, tapi silaturahim juga kita erat lagi, sedekah, infak dan lain-lain juga kita perbanyak lagi di bulan Rajab ini. Ya tentunya ada doa yang biasa kita sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa ini adalah hadis dhaif, akan tetapi tidak berselisih dengan sunnah dikarenakan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena kalimat barokah itu kita mintanya sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Tentunya kita meminta keberkahan kepada Allah dan tidak bertentangan dengan syariat, yang ada malah justru ditopang oleh syariat-syariat yang lain, hadis-hadis sahih yang lain. Kita diperintahkan banyak meminta keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya ketika kita menyapa atau bertemu dengan saudara kita, ucapan yang kita sampaikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan itu juga sebagai penguat bahwa meminta keberkahan kepada Allah salah satunya dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun ini hadis dhaif akan tetapi boleh dijadikan amalan atau boleh dijadikan fadhailul amal ya. Jadi selama tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih maka dibolehkan doa Rajab ini, sekalipun mungkin di luar sana ada yang mengatakan ini dhaif dan lain sebagainya, tapi demi Allah saya katakan tidak ada hadis yang melarang untuk mengatakan atau untuk berdoa dengan kalimat ini karena ditopang dengan hadis-hadis yang lain. Salah satu contoh saja, hadis yang dhaif itu adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu juga dhaif, akan tetapi ditopang dengan hadis yang sahih bahwa memang benar surga itu ada di bawah telapak kaki orang tua kita, maka itu dibenarkan. Terus ada lagi makalah yang biasa kita tulis di sekolah-sekolah SD atau MI, an-nazafatu minal iman. Itu juga menjadi sebuah perbincangan, padahal boleh saja kalimat itu digunakan karena ada hadis yang sahih, at-tuhuru syatrul iman. Cuma beda kalimat bahasa saja kayak gitu ya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan itu, ya kita perbanyak kalimat doa itu Allah gitu. Kalau kita langsung stop seperti ini segala macam, itu bahaya. Orang-orang ini yang awam merasa sedih dan lain sebagainya, dengan datangnya kita kan mungkin bisa mengucapkan Yang memberitahukan kita siapa yang berpuasa di bulan Rajab akan mendapatkan ini, hapus dosanya. Itu yang mungkin yang ditanyakan oleh Pak Bambang kan. Tanggal tertentu, hari tertentu dan lain sebagainya. Akan tetapi demi Allah kita diperintahkan untuk banyak puasa. Tidak berbanyak puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, baca Al-Qur'annya atau silaturahimnya atau ta'alim wa ta'alum juga makin ditingkatkan lagi. Jadi semua ditingkatkan amalia ibadah apapun itu bentuknya. Terutamanya berbuat baik kepada orang. Dalam hal luminanas yang terbaik itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Kang Jai, kalau misalkan nikah saya di bulan Rajab, fadilahnya gimana Kang Jai? Wah, luar biasa.
yang menyatukan dua insan yang terpisah, yang tidak saling mengenal sebelumnya, lalu diikat dengan satu akad yang luar biasa di bulan Rajab. Walaupun mungkin nggak umum, akan tetapi kita tidak bicara dengan umum, kita melihat dari sisi syariat keutamaan dan fadilahnya, maka boleh-boleh saja kita lakukan di bulan Rajab, bagus ya, karena itu pun bagian daripada amal ibadah yang insya Allah itu diterima Allah SWT. Tapi sudah siapkah di bulan Rajab ini? Kira-kira sudah ada gitu. Dan yang penting Pertanyaan Nikahnya sama siapa? calonnya udah ada. ya, susah ini. Nikahnya sama apa? Karena menikah itu menyempurnakan iman kita. Mazhab dari mana? Jadi kayak Tapi Pak Ustadz begini ya, saya kemarin pernah dengar ceramah, bulan itu kan adanya katanya di bawah bumi, Ustadz ya, letaknya. Ada yang mengatakan, saya pernah dengar ceramah lagi, adanya di langit ketiga. Terus Neil Armstrong itu ya dalam ilmu sejarah ya, di pelajaran itu ilmu geografi ya, yang dari ilmu dari Amerika ya, dia sempat ke bulan katanya. Sedangkan kalau dalam bulan apa? Januari, Februari. Madu. Oh, bulan kalau melihat mendengar Ustaz ya, sedangkan penjagaan di langit malaikat itu beribu-ribu malaikat Ustaz ya. Itu bagaimana pertentangannya pembahasan seperti itu? Dan di mana letak bulan sebenarnya itu? Baik. Sebelumnya saya sampaikan bahwa perkara ini adalah wallahu a'lam. Satu, memang saya nggak punya teorinya, akan tetapi kita bisa membahas dari sisi kalamnya. Ya, jadi kalau bulan dalam bentuk benda itu bahasa Arabnya qamar. Tapi kalau bulan dalam bentuk hitungan namanya syahrun, jamaknya syuhur. Jadi beda, dua hal yang berbeda. Jadi kalau qamar itu yang dimaksud bulan adalah bendanya, kalau bulan dalam perhitungan waktu itu syahrun namanya. Gitu ya. Terus kalau lebih spesifiknya lagi itu namanya ashhur. Ya, jadi kalimat-kalimat ini dirubah atau perubahan dalam Al-Quran jelas untuk memberikan isyarat kepada kita untuk membedakan mana bulan dalam bentuk benda, mana bulan dalam perhitungan waktu. Jadi kita bisa memahami. Adapun pertanyaan di mana letaknya, apakah di bawah langit yang pertama atau dan lain sebagainya, wallahu a'lam. kita serahkan Ya. kepada Allah. Jadi saya tidak punya alat mikroskop untuk melihat itu, dan saya tidak ada keilmuan di dalamnya. Boleh jadi saya ingin mengutip kalimat Nabi dengan pertanyaan tadi, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Boleh jadi yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Baik, Pak Ustaz. Jadi, Ini sangat berat. jadi saya pernah juga dengar pernyataan begini. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah SWT. Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, dan Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad. Apakah pernyataan itu benar atau bagaimana, Ustaz? Baik. Pernyataan itu sebetulnya tidak ada dalam hadis. Ya, akan tetapi para ulama menyampaikan adapun hadis-hadis yang beredar itu sebetulnya tidak sahih. Ya, artinya ulama menyampaikan kalimat itu memang benar adanya keadaan-keadaan itu. Ya, jadi seperti bulan Rajab ini kan diturunkannya perintah sholat, ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya pantaslah ketika bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad SAW, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan Allah ingin menghibur Nabi dalam keadaan amul huzn waktu itu, maka ya pantas ini disebut dengan bulannya Allah. Allah saat ini di bulan Rajab ini benar-benar diskon-diskonan masalah-masalah Presale. apa namanya, Bahasa pahala Shopee-nya segala macam jor-joran ini di bulan ini. Presale. Memberikan pahala yang begitu banyak kepada kita. Yang punya banyak dosa juga Allah ampuni. Masya Allah. Kayak gitu. Yang belum nikah juga ya sama Allah ampuni. Diskon nih, dapat 2, 3, 4. Iya, diskon. Apalagi yang belum nikah. Jangan sholat. Jadi betul, jadi ya. Jadi sebenarnya itu. Ya saya pernah memang bulan Rajab ini ada peristiwa penting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tanggal 27 Rajab ya Ustaz ya. Dan di situ ada perbincangan antara Allah dengan Rasulullah SAW, bahkan diabadikan dalam sholat kita di tahiyat itu. Bagaimana coba bisa dijelaskan oleh Pak Ustaz? Ketika berjumpa naik ke langit ke Sidratul Muntaha, yang pertama mengucapkan adalah Nabi Muhammad Allah Subhanahu Allah wa SWT. taala. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk wahai nabiku. Ya, senantiasa rahmat Allah menyertaimu dan keberkahan untukmu. Terus Nabi jawabnya bukan assalamu alayya, tapi assalamu alaina. Kita diikutkan umatnya ini. Keselamatan juga untuk kami semua. Masya Allah. Umatnya diajak di sana, dimasukkan. Wa ala ibadika sholihin. Jadi kita semuanya disertakan dalam doa itu. Ya, Nabi tidak sendiri. Nabi selalu menyertakan kita sebagai umatnya.
maka kita pun ya wajar dan wajib hukumnya kita mengingat Nabi atas semua itu. Jadi ada perbincangan antara Allah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan menjadi rukun, ya ruknun min arkanis shalah, salah satu daripada rukun-rukun salat itu membaca tasyahud dan membaca salawat tadi. Jadi maka membaca tasyahud itu adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Kenapa di dalam sholawat yang kita baca ketika sholat itu kita menyertakan keturunannya ayahnya daripada Rasulullah sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Syariat dimulai itu di zaman Nabi Ibrahim. Jadi ya, termasuk yang sekarang kita abadikan itu, yang kita amalkan itu yaitu peristiwa haji. Ya. Jadi semuanya itu apa yang dilakukan dalam haji itu lebih banyak apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Abul Anbiya. Akan tetapi Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Habibullah. Apa bedanya? Maknanya sama, Khalilullah kekasih Allah, Habibullah juga kekasih Allah. Cuma perbedaannya kalau Khalilullah kekasih Allah, dia akan memberikan untuk Allah jika diminta. Kalau Habibullah kekasih Allah itu tanpa diminta dia sudah memberikan. Contohnya peristiwa kurban. Diminta oleh Allah siapa? Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim memberikan. Itu makanya gelarnya Khalilullah. Kalau Nabi SAW diberikan gelar Habibullah, kekasihnya Allah, sebelum Allah minta dikasih. Maka perbedaan doa Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Tapi kalau Nabi dan umatnya Allah berjanji, alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan dadamu, sebelum minta. Sudah dikasih oleh Allah. Maka tinggal bagaimana kita terhadap Allah saja. Inna ba'da dzanni ajibi. Allah itu bergantung kepada prasangka kita terhadap Allah. Kalau kita bagus prasangkanya, maka baguslah Allah juga. Terkait di bulan Rajab, banyak saudara-saudara kita itu banyak melakukan peringatan-peringatan sebagai mengenang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sebagian wilayah kita itu ada yang mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad untuk lebih mengenal lagi peristiwa yang benar-benar terjadi, yaitu peristiwa diangkatnya Rasulullah SAW bertemu dengan Allah SWT. Apakah itu diperbolehkan? Baik, mengenai Isra dan Mi'raj ini kita melihat dari sisi momennya saja, momennya saja, karena momen di bulan Rajab itu ada sejarah. Maka ketika diulang-ulang sejarah itu lebih baik. Kalau tidak diungkap saja, ini sering lupa. Apalagi kalau kita hilangkan kebiasaan kita untuk memperingati. Kata memperingati itu maknanya ada 3 dan ditujukan untuk 3 orang golongan. Yang pertama adalah peringatan. Peringatan itu berarti ada yang diperingatkan. Ada yang diperingatkan, siapa ya? Umat. Ya. Terus yang kedua adalah mengingat-ingat. Mungkin kita lupa dengan peristiwa, gitu kan? Yang ketiga itu siapa tahu kita hilang ingatan. Maka peringatan itu antara kita semua yang bahaya, gitu ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang sangat agung, menjadi syariat dari sekian banyak syariat utama, yaitu sholat perintahnya, gitu kan, sholat 5 waktu yang dimaksud. Maka pantas kalau kita mengadakan acara itu untuk mengingatkan bahwa sholat itu penting sekali, wajib, bahkan yang adalah kebutuhan kita ya, jadi tidak salah, tidak bertentangan dengan syariat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang jarang sekali ditanyakan oleh orang itu, duluan mana antara perintah sholat dengan perintah wudhu. Itu yang jadi yang jarang sekali. Kalau melihat dari sisi dalil surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ngelihat dari sana sholat dulu. Setelah sholat, hari berikutnya perintah wudhu. Isyarat di sana apa? Sementara sekarang itu menjadi syariatnya adalah tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Sementara perintahnya sholat lebih dulu sebelum wudu. Artinya apa? Sholat itu kan lebih ibadah batiniyah. Maka bersihkan batiniyah itu jauh lebih utama daripada zahiriyah, daripada perkara-perkara yang zahir. Zahir itu seperti kita dalam Al-Maidah ayat 6 itu kan jelas rukunnya saja yang disebutkan mengenai tentang wudu itu kan, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Cuma yang fardunya saja, yang rukunnya saja. Ya, yang sunah-sunahnya itu tidak disebutkan di situ, akan tetapi di sunnahnya. Ya, jadi ternyata setelah disampaikan oleh para ulama, semua anggota wudu itu adalah sumber dosa. Setelah kita berwudu, syariatnya kita doa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin.
Karena kita habis berbuat dosa mata, telinga, tangan, kaki, maka kita bertaubat. Sebelum juga sholat kita sudah taubat dalam proses wudhu. Maka ketika kita fasbigil wudhu, sempurnanya wudhu, maka sholat pasti akan diterima. Walaupun mungkin masih belum sempurna. Tapi kalau wudhunya nggak sempurna, sesempurna apapun sholat itu tidak akan diterima. Seperti itu. Maka urutannya dari sana, dari fasbigil wudhu. Terkait dari amalan bid'ah, adakah dalil yang melarang kita untuk mengamalkan amalan ibadah yang menurut orang sebelah bid'ah? Contohnya? Puasa khusus bulan Rajab Ya, gitu. puasa khusus bulan Rajab. Katanya nggak ada dasarnya gitu kan. Nggak ada Itu dalil. tadi, kalau kita mengkhususkan itu tidak boleh. Nah, tapi kalau mengkhususkannya lewat jalur dalil yang tadi surat At-Taubah ayat 36, kita bukan mengkhususkan kepada puasanya itu, akan tetapi memang Allah yang memerintahkan, karena bulan-bulan haram itu bulan yang dimuliakan, diwajibkan, disunahkan, dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Maka larinya kita lewat jalan dalil itu, maka kita memperbulan Rajab. Jadi bagi saudara kita yang mengatakan langsung menjustis bahwa itu adalah perkara bid'ah, ini bahaya. Nggak boleh, karena niat seseorang tuh nggak ada yang tahu, hati seseorang tuh nggak ada yang tahu, gitu ya. Misalkan puasa di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau hari Senin, hari Kamis dan lain sebagainya, dia berpuasa di bulan Rajab, langsung menuduh, kamu ngapain amalan di bulan Rajab begini, puasa begini, kamu kan ini nggak ada sunahnya, nggak ada hadisnya dan lain sebagainya. Aku tahu niat seseorang itu, ternyata dia ingin memuliakan bulan Rajab tadi, ya silakan saja. Jadi nggak boleh kita membatasi ibadah seseorang. Dalam perkara ibadah ini masalah diterima dan tidak kan urusan Allah. Yang penting kita dalam ranah memiliki cara-cara tertentu, cara-cara sendiri masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah. Berarti meskipun dalil tersebut, hadis tersebut masuk dalam kategori dhaif, tapi dalam untuk pengamalan dan penambahan amal ibadah kita boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Ya karena intinya yang dilarang itu hanya satu, tujuannya itu adalah pengkhususannya. Itu yang dilarangnya di situ. Maka kalau orang-orang yang sudah biasa puasa segala macam makin memperbanyak lagi puasa, itu sangat lebih baik lagi. Gitu. Kebetulan kita 2 bulan ke depan insya Allah panjang umur dalam keadaan sehat, masuk bulan suci Ramadan, anggap saja ini latihan, ini tarbiyah gitu kan. Yang sudah lama kita tidak berpuasa, di bulan Rajab kita berpuasa, masuk bulan Sya'ban nanti juga berpuasa gitu kan. Terus masuk bulan Ramadan kita nggak kaget untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sudah terbiasa kita berpuasa, maksudnya seperti itu. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan agar tetap beraman, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua dan kita bisa mengamalkan semua di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, sampai bertemu di channel berikutnya, di acara-acara berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan share si channel Deros. Jangan lupa di subscribe juga channel saya Miras Maulana. Sampai bertemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sersan ngoji, serius santai, ngopi dan ngaji. Allahu Akbar.